kelas 11 IPA SMA Metodis 5 Medan di topik suku banyak. Kali ini kita belajar teorema sisa. Ini sebenarnya merupakan kesimpulan dari apa yang kita pelajari ketika mencari nilai suku banyak dan sisaan suku banyak dengan cara bersusun atau dengan cara Horner. Perhatikan teorema sisa yang pertama. Jika suku banyak Px berderajat N dibagi X kurang K, maka sisa pembagiannya adalah PK. Nah, sebenarnya ini sudah kamu tangkap sebenarnya ketika menggunakan operasi suku banyak ketika kita membagi suku banyak dengan X kurang K atau X tambah K. Nah, nilai dari suku banyak itu ternyata sama dengan sisa pembagiannya. Di X sama dengan K tentunya untuk bagian X kurang K kalau pembaginya ini ya. Nah, jadi dasarnya seperti ini. Kamu tahu bahwa bentuk suku banyak adalah PX sama dengan QX. QX ini pembagi. Dalam hal ini X kurang K. Kalau pembaginya X tambah K, ya di sini nanti X tambah K. Kali hasil bagi tambah sisaannya. Sekali lagi, suku banyak adalah pembagi kali hasil bagi tambah sisaan. Sehingga kalau kita ganti pembaginya dengan X kurang K, bentuknya menjadi seperti ini. Nah, akhirnya apa? Ketika kita ganti X-nya dengan K, PK. K kurang K sama dengan 0. 0 kali HX adalah 0. Sehingga sisaannya ini adalah PK. Nah, sehingga sisaannya atau SX sama aja dengan mencari PK. Mengganti X dengan K pada suku banyak PX. Supaya lebih paham kita langsung ke contoh soal berikut ini. Nah, ini sudah kamu lakukan sebelumnya. Cari sisa pembagian suku banyak ini dengan X tambah 2. Kamu boleh melakukan dengan cara bersusun atau dengan cara Horner. Nah, tetapi dengan teorema sisa yang kita pelajari, yang kita simpulkan barusan, makin menguatkan kita ternyata sisa dari pembagian suku banyak ini terhadap X tambah 2 adalah F minus 2. Ini kan X tambah 2. F minus 2. 2 kali minus 2 pangkat 3 kurang 4 kali minus 2 pangkat 2 tambah minus 2 tambah 8. Minus 2 pangkat 3 adalah minus 8. Minus 8 kali 2 minus 16. Minus 2 pangkat 2 minus 4. Maksud saya 4 kali minus 4 minus 16 minus 2 tambah 8. Minus 16 minus 16 minus 32 minus 34 tambah 8 adalah minus 26. Baik, atau boleh kamu buktikan dengan cara Horner. Nah, kalau cara Horner kan 2 minus 4, 1, 8, kemudian kita letakkan di sini angka minus 2, karena ini X tambah 2 minus 2, ini kosongkan, 2 kali minus 2 minus 4, jumlahkan, ini jadi minus 8 kali minus 2 adalah 16, 1 tambah 16, 17 kali minus 12, minus 2, minus 34. 8 kurang 34 adalah minus 26. Nah, ini sisaan. Nah, ketika saya buatkan di sini cara Horner dengan cara mensubstitusi nilai X sama dengan 2, akhirnya kamu bisa melihat bahwa ternyata sisaan ini sama saja dengan mencari nilai suku banyak ini untuk X sama dengan minus 2 jika pembaginya adalah X tambah 2. Paham ya? Oke. Kemudian di teorema yang kedua adalah ini. Sama saja, jika suku banyak PX berderajat N dibagi AX kurang B atau AX tambah B nanti kalau ada, maka sisa pembagiannya adalah B per A. Ya. Jadi dalam hal ini kan AX kurang B sama dengan 0, AX sama dengan B, maka X sama dengan B per A. Jadi konsepnya sama saja sebenarnya. Kan suku banyak adalah pembagi kali hasil bagi tambah sisaannya. Sehingga kalau pembaginya ini adalah AX kurang B kali HX tambah SX. Nah, kalau kita ganti X-nya dengan B per A, artinya mencari pembuat 0 yang menyebabkan ini 0. Ini kan mencari pembuat 0 yang kita di sini tadi, makanya kita ganti X dengan K ya. Nah, jadi kalau kita ganti X dengan B per A,
A kali B per A kan B kurang B 0. 0 kali berapapun 0. Jadi kita ganti tadi X berapa? B per A. Sehingga sisaannya ini sama aja dengan B per A. Oke. Kalau makin paham, perhatikan lagi contoh kedua berikut ini. Sisa pembagian jika suku banyak ini dibagi oleh 2X kurang 1 adalah, nah, waktu menjawabnya ini kamu boleh langsung substitusi, boleh tidak, boleh kamu menggunakan Horner. Nah, jadi kan 2X kurang 1 sama dengan 0X sama dengan setengah ya. Jadi sisa pembagiannya adalah F setengah. Artinya mencari nilai suku banyak ini untuk X sama dengan setengahnya, ternyata mencari sisaan suku banyak ini ketika dibagi oleh 2X kurang 1. Kita cari langsung F setengah. F setengah sama dengan 2 kali setengah pangkat 3 kurang setengah pangkat 2 tambah setengah kurang 2. Setengah pangkat 3 kan seperempat. Seperlapan maksud saya. Seperlapan kali 2 kan seperempat. Kurang setengah pangkat 2 seperempat. Setengah kurang 2 minus 3 per 2. Coret-coret, ini hasilnya minus 3 per 2. Nanti boleh kamu bagi secara bersusun. Ini bagi dengan ini. Pasti ketemu sisaannya ini. Ya. Nah kemudian atau boleh menggunakan cara Horner untuk membuktikannya. Boleh kita buktikan biar makin menguasai cara Horner. 2 min 1, 1 min 2. 2 min 1, 1 min 2. Oke, di sini kita pakai setengah ya, setengah. Oke, kita jumlahkan di sini, turunkan 2, 2 kali setengah adalah 1, min 1 tambah 1, 0, 0 kali setengah 0, 1 tambah 0, 1, 1 kali setengah, setengah, min 2 tambah setengah adalah minus 3 per 2. Ini adalah sisaannya. Ternyata sisaan ini langsung aja boleh kita cari dengan mencari nilai fungsinya. Pun sebenarnya di pertemuan pertama ketika mencari nilai fungsi sudah kita perkenalkan dengan cara Horner juga. Paham ya? Nah, tapi hati-hati di hasil bagi ya. Ini hanya sekedar mengingatkan. Ini kan pembaginya X-nya koefisiennya 2, jadi harus kamu bagi 2 ini. Hasil baginya adalah karena ini berderajat 3, ini berderajat 1, 3 kurang 1, 2, ini berpangkat 2. Mulai 2X pangkat 2 tambah 0X tambah 1 per 2 harus bagi 2. Sehingga hasilnya nanti 2X pangkat 2 bagi 2, X pangkat 2 tambah 0 tambah setengah. Ini hasil baginya. Oke, kamu sudah pelajari bagian itu sebelumnya. Tetapi sisaan tidak dibagi 2 ya. Sudah tetap seperti ini. Paham ya? Tetapi yang akan kita kuasai sebenarnya adalah di teorema sisa yang ketiga ini. Oke. Nah, karena apa? Nanti kita perhatikan di contoh-contoh ini, di contoh-contoh yang kita buat tadi atau di teorema ini semua, bahwa kita tidak disuruh mencari hasil bagi. Hanya mencari sisaan. Jadi kita fokus mencari sisaan tanpa peduli suku banyaknya apa. Oke. Maksudnya nanti di bagian berikutnya tanpa peduli suku banyaknya apa, tetapi di sini kan suku banyak yang dikasih tahu tanpa peduli hasil baginya berapa. Itu maksud saya tadi. Nah, tetapi di teorema sisa yang ketiga nanti terkadang suku banyaknya pun tidak dikasih tahu, hasil baginya tidak dikasih tahu, hanya info tentang pembagi dan sisa pembagian untuk X kurang A dan X kurang B. Maksudnya apa? Perhatikan dengan baik. Suku banyak PX berderajat N dibagi oleh X kurang A kali X kurang B. Ini perkalian faktor-faktor linear. Maka sisa pembagiannya maksimum berderajat 1. Oke, sekali lagi ingat, kalau ini suku banyaknya berderajat N, pembaginya berderajat 1, maka sisaannya selalu konstanta, sebuah bilangan. Ini suku banyak berpangkat 3, pembaginya berpangkat 1, maka hasil baginya adalah minus 26 tanpa variabel X atau X berpangkat 0. Sudah? Nah, demikian juga untuk contoh kedua. Nah, ini pembaginya berderajat 2, X kali X kan X pangkat 2. Maka sisa pembagiannya nanti berderajat 1 maksimumnya. Boleh sih berderajat
0, boleh konstanta saja, tetapi paling tinggi dia berderajat 1. Nah, sehingga kalau kamu pahami tadi, suku banyak adalah pembagi kali hasil bagi tambah sisaan. Oke. Nah, kalau kita ganti suku pembaginya ini dengan ini yang berderajat 2 ini ya. Paham ya? Yang kita faktorkannya sebenarnya. Oke. X kurang A kali X kurang B kali HX, maka bentuk sisaannya adalah berderajat 1. Kalau bentuk berderajat 1 adalah PX tambah Q. Oke, supaya tidak tabrakan dengan huruf P dengan Q ini, saya buat di sini. Oh, tapi boleh PX tambah Q kecil saja kita buat ya. Oke, ini adalah sisaannya. Oke, nah dasar penulisan seperti ini nanti yang akan kita gunakan ketika menyelesaikan persoalan di teorema sisa yang ketiga ini. Sudah? Nah, supaya makin paham maksudnya ini, kita langsung ke contoh soal. Fungsi fx dibagi x kurang 1 sisanya 3. Suku banyaknya tidak dikasih tahu. Yang dikasih tahu adalah bahwa suku banyak ini kalau dibagi x kurang 1 sisanya 3. Nah, berdasarkan teorema sisa yang pertama tadi, suku banyak dibagi x kurang k, kalau sisaannya adalah sekian, misalnya sisaannya adalah 3, maka itu artinya F1 sama dengan 3. Oke, perhatikan. Diketahui suku banyaknya Fx ya, berdasarkan teorema sisa yang pertama, bahwa jika ada suku banyak berderajat n dibagi x kurang k, maka sisaannya adalah PK. Nah, demikian juga artinya ini. Jadi kalau ada suku banyak fx dibagi x kurang 1 sisaannya 3, artinya f1 sama dengan 3. Artinya nilai suku banyak ini ketika kita substitusi dengan 1 hasilnya 3, tanpa kita tahu suku banyaknya secara detail. Nah, suku banyak ini kalau dibagi X kurang 2 sisanya 4. F2 sama dengan 4. Paham sampai di sini? Oke. Tentukan sisa pembagian jika suku banyak tersebut dibagi X kuadrat kurang 3X tambah 2. Nah, perhatikan suku banyak bentuknya tadi. Suku banyak adalah pembagi kali hasil bagi tambah sisaannya. Nah, suku banyak ini kita tidak tahu. Di sini si fx dibuat. Fx saja kita buat ini ya. Ini fx. Kemudian qx-nya, pembagi yang akan kita selesaikan ini. Ini pembaginya. X kuadrat kurang 3x tambah 2 kali hasil baginya. Tanpa harus kita tahu, tidak apa-apa. Karena pembaginya berpangkat 2, maka sisaannya berpangkat 1. Kita buat PX tambah Q. Inilah sisaan. Bagian ini sisaannya. Ini kita ganti dengan ini. Paham ya? Kalau sisaannya nanti, pembaginya berpangkat 3, sisaannya ini berpangkat 2. Yaitu apa berpangkat 2? AX kuadrat tambah BX tambah C. Paham ya? Baik. Kalau kita perhatikan pembaginya ini, kita faktorkan dulu. Boleh kita faktorkan ini. X kuadrat kurang 3X tambah 2 kan faktornya ini ada hubungannya dengan ini. Coba. Faktornya ini memang X kurang 1, X kurang 2. Faktor yang ini. Kali hasil bagi tambah PX tambah Q. Nah, dari hasil ini, kita gunakan apa yang diketahui, yaitu F1 sama dengan 3. F1 sama dengan 3 artinya ganti X dengan 1. 1 kurang 1, 0. 0 kali berapapun di bagian ini adalah 0.
Sehingga ini sudah 0. Ganti lagi X dengan 1 kan F1 disuruh P kali 1 P. Tambah Q. Berapa tadi F1 dikasih tahu? 3. Samakan dengan 3. Karena F1 disebut 3. Lagi kita substitusi. Pembuat 0 di sini apa lagi? Pembuat 0 di sini ada 2. Kenapa disebut pembuat 0-nya 2? Karena kalau kita ganti X dengan 2, 2 kurang 2, 0. Sehingga kita cari F2. Jadi harus bijak mencari pembuat 0 sehingga yang ini hasilnya menjadi 0. 2 kurang 2, 0. 0 kali berapapun 0. H2. H2 pun kita tidak tahu. Tetapi karena dikali 0, ini hasilnya semua tetap jadi 0. Lagi P kali 2, X-nya kan ganti 2. P kali 2 adalah 2P tambah Q. Berapa tadi F2 dikasih tahu? 4. Lalu kita tinggal operasi eliminasi. P kurang 2P minus P. Q kurang Q 0. 3 kurang 4 minus 1. Berarti P-nya 1. P1 substitusi lagi ke sini atau ke sini. P tambah Q sama dengan 3. 1 tambah Q sama dengan 3. Q sama dengan 3 kurang 1, 2. Nah, sehingga sisaannya kan tadi bentuknya PX tambah Q yang ini adalah P-nya tadi sudah dapat 1X, Q-nya sudah dapat 2. Jadi dengan informasi ini, suku banyak ini dibagi X kuadrat kurang 3X tambah 2 adalah X tambah 2. Perhatikan sekali lagi, tanpa kita tahu berapa hasil baginya, tanpa kita tahu suku banyaknya, tetapi kita bisa dibantu dengan informasi ini. Paham ya? Jadi kita menggabungkan tadi teorema sisa yang pertama, kedua, dan yang ketiga di sini. Kita masuk contoh-contoh soal lagi ya, biar makin menguasai ya. Nah, ini soalnya. Saya sederhanakan dulu dengan menyimpulkan soal ini. Suku banyak dibagi ini, sisaan ini. Oke, agak beda dengan contoh terakhir tadi ya. Jadi, artinya ini suku banyak Fx dibagi ini, pembaginya ini, ya, tentu kali hasil bagi. Hasil bagi yang pertama saya buat ya. Karena suku banyaknya dibagi oleh bagian yang ini. Sisaannya adalah ini 5X tambah 1. Oke, boleh kita sederhanakan apa yang diketahui ini dengan menulis begini. Fx sama dengan, kalau kita faktorkan ini kan X kali X kurang 1 kali H1X tambah 5X tambah 1. Mana pembuat 0 di sini? 0. Oke, F0. Artinya 0 kali berapapun 0 ini kan? Kan ini, kalau kita ganti X0, 5 kali 0, 0. 0 tambah 1, 1. Lagi. Apalagi yang bisa kita cari di sini? F1. Coba kita cari F1. Nah, F2 jangan. Karena kalau kita ganti X dengan 2, 2 kurang 1, 1. 1 kali 2, 2. 2 kali H1, 2, kita tidak tahu. Oke. Nah, karena sisaan di sini pun harus kita cari, tidak boleh langsung F2 5 kali 2 tambah 1 karena nolnya hasilnya kalau kita substitusi ke sini atau ke sini, akhirnya kita pun lebih gampang menilai hasil ini semua menjadi 0. Sekarang F1 karena pembuat nolnya 1 di sini ada. 1 kurang 1 kan 0. 0 kali berapapun 0. 5 kali 1 5 tambah 1 6. F1 6. Oke, ini informasi yang pertama dan informasi yang kedua. Lagi, katanya dibagi X kuadrat tambah 1, sisanya 3X tambah 1. Sama saja, Fx dibagi X kuadrat tambah X. Kan, kali hasil baginya nanti ada kan, kita sebut hasil baginya H2X. Sisaannya katanya 3X tambah 1. Nah, kita faktorkan sebentar. X kali X tambah 1 kali sisaan hasil bagi yang kedua tambah sisaannya 3X tambah 1. Pembuat nolnya 0 juga ya. F0, 0 kali berapapun 0. 3 kali 0, 0. 0 tambah 1, 1. F pembuat nolnya min 1 lagi ya. Oke, min 1. Ini F min 1 ya. Min 1 tambah 1 kan 0. 0 kali berapapun 0. 3 kali min 1,
adalah min 3. Min 3 tambah 1 adalah min 2. Jadi F min 1 adalah min 2. Nah, tetapi yang mau kita cari adalah kalau suku banyak ini dibagi X kuadrat tambah X kuadrat kurang 1. Nah, Fx-nya ini katanya mau dibagi X kuadrat kurang 1. Ingat ya, selalu bentuk suku banyak ya. Apa tadi? Suku banyak adalah pembagi kali hasil bagi tambah sisaan. Nah, katanya suku banyak ini pembaginya sekarang X kuadrat kurang 1. Hasil baginya kita sebut HX. Karena pembaginya berpangkat 2, maka sisanya berpangkat 1. Sisanya kita buat dalam bentuk AX tambah B saja. Boleh. Ini kan sudah berpangkat 1 ini. Oke, kita rapikan sebentar. Faktorkan yang ini. Faktor X kuadrat kurang 1 kan X tambah 1, X kurang 1. Kali HX tambah AX tambah B. Pembuat 0 di bagian yang ini berapa? Yang pertama adalah min 1. Karena min 1 tambah 1, 0. 0 kali berapapun di sini, 0. Cari dulu F min 1. Oke. F min 1 nih 0. Nggak usah saya tulis 0 ya. Jadi jangan nanti ada yang kebingungan. Kalau kebingungan ya tulis sendiri. Oke. 0 tambah A kali min 1 kan diganti X min 1. Semua yang ada X-nya diganti min 1. Ini pun diganti min 1 sebenarnya. Min 1 kan min 2. Tapi min 2 kali 0 kan 0 juga. H min 1 meskipun kita tidak tahu berapa hasil H min 1. Tapi karena sudah dikali 0 ya 0 yang ini. A kali min 1 min A tambah B. Kan suku banyak yang sama yang kita pakai. Makanya bisa kita sebut F min 1 menggunakan apa yang kita sudah dapat tadi. Berapa F min 1? Min 2. Lagi, pembuat 0 yang kedua adalah 1. Karena 1 kurang 1, 0. Kita cari F1. Oke, kita cari di sini F1. Hasilnya A kali 1 A tambah B. Berapa tadi F1? Di sini ada F1 6. F0 tidak dipakai, tidak apa-apa. F1 6, baru operasi eliminasi boleh. Min A, min 2A, B kurang B 0, min 2, min 6, min 8. A sama dengan 4. Substitusi ke sini. A tambah B kan 6. 4 tambah B 6. B sama dengan 2. Sehingga sisaan kalau suku banyak ini dibagi X kuadrat kurang 1 adalah AX tambah B. Tadi kita sebut A-nya 4, B-nya 2. Oke, pahamkah sampai di sini? Mau beberapa contoh soal lagi? Nah, kita buat lagi contoh soal. Nah, ini lebih variatif lagi soalnya. Ada suku banyak Rx merupakan perkalian dua suku banyak. Ini pun suku banyak, ini pun suku banyak. Jadi perkalian Gx kali Hx. Nah, suku banyak yang ini dibagi X kurang 2, sisanya 6. Berarti artinya itu G2 sama dengan 6. Kita buat dulu begitu. Lagi, G minus 2 sama dengan 10. Oke, paham ya? Karena ini suku banyak yang ini sedang kita perhatikan sebentar. Meskipun ada hubungannya dengan suku banyak Rx nanti. Oke. Nah, kemudian suku banyak yang ini pun dibagi X kurang 2, sisanya 2. Dibagi X tambah 2, sisanya 2. Berarti H2 sama dengan 2. H minus 2 sama dengan 2. Oke, sekali lagi udah paham ya? G2 6, G minus 2 10, H2 2, H minus 2 2. Oke. Nah, pertanyaannya adalah kalau Rx dibagi X kurang 4. Oke. Rx dibagi X kuadrat kurang 4 maksudnya sisa berapa? Baik, caranya gini. Rx ini kan apa tadi ini? Gx kali Hx. Paham ya? Oke. Nah, Rx perhatikan bentuk suku banyak apa tadi? Suku banyak adalah pembagi kali hasil bagi. H di sini beda dengan H di sini ya. Ini H besar saya buat. Tambah
sisaannya. Sehingga Rx yang boleh kita buat menjadi Gx kali Hx adalah pembaginya berapa di Rx yang mau kita cari. X kuadrat kurang 4 hasil bagi, nanti sisanya berpangkat 1 karena pembaginya berpangkat 2 tambah Ax tambah B. Paham? Nah, kita rapikan sebentar. Ini tetap harus kita buat Gx kali Hx, tetapi di sini memang Rx juga itu. Oke. Ini faktorkan. Faktornya ini kan X kurang 2 kali X tambah 2 kali Hx tambah Ax tambah B. Faktor yang ini nih ya. Tahu mau faktorkan ya? Baik. Kita cari pembuat 0 di sini. Pembuat nolnya salah satunya 2, karena 2 kurang 2, 0. 0 kali berapapun 0. Berarti kita cari R2. Coba kita cari R2 adalah G2. Kan kita harus ganti semua X-nya. G2 kali H2 sama dengan, ini sudah 0. Karena 2 kurang 2, 0. 0, tidak usah kita tulis lagi. A kali 2, 2A tambah B. Nah, G2 tadi berapa? Ini ada G2 6. H2 tadi berapa? 2. Sama dengan 2A tambah B. Jadi persamaan di sini 2A tambah B sama dengan 12. Ini persamaan yang pertama. Oke. Persamaan yang kedua, pembuat 0 yang berikutnya apa? Minus 2. Minus 2 tambah 2 kan 0. Kita cari R minus 2. Sama dengan G minus 2 tentunya kali H minus 2. Minus 2 tambah 2, 0. 0 kali berapapun 0. A kali minus 2, minus 2A tambah B. Nah, G minus 2 tadi berapa? Ini ada G minus 2, 10. H minus 2, 2. Sama dengan minus 2A tambah B. Kita rapikan. Minus 2A tambah B sama dengan 10 kali 2 adalah 20. Tinggal operasikan aja. Ini persamaan kedua. Udah boleh langsung eliminasi. 2A kurang 2A 4A. B kurang B 0. 12 kurang 20 adalah minus 8. A sama dengan minus 2. A minus 2 substitusi ke sini. 2 kali minus 2 tambah B sama dengan 12. Minus 4 tambah B sama dengan 12. B sama dengan 12 tambah 4, 16. Maka sisaannya adalah AX tambah B tadi kan. Sisaan RX sekarang ya. Jadi kita sudah fokus ke RX. Sisanya kan X tambah B. A-nya tadi minus 2X tambah 16. Saya pikir anak 11 IPA tidak terlalu susah untuk memahaminya, pun sudah banyak beberapa contoh. Nanti kalau ada kurang paham silahkan tanya Pak Bartol ya. Baik, selamat belajar, Tuhan memberkatimu.